なんだよ、バスケがやりたいんじゃないのか？でもやるって言っても外から鍵かけられてるし。Kembali lagi di channel Wong Jepang. Di video kali ini kita akan membahas tata bahasa atau bumbu bahasa Jepang lewat video anime. Di video kali ini kita akan membahas partikel ga pada bahasa Jepang. Partikel ga pada bahasa Jepang memiliki beberapa makna berdasarkan konteksnya, seperti yang pertama, menunjukkan kata sifat dari suatu objek atau benda. Yang kedua, menunjukkan keberadaan sesuatu. Yang ketiga, menunjukkan kata ganti tanya berfungsi sebagai subjek. Yang keempat, menunjukkan subjek dari kata kerja intransitif. Yang kelima, memberi penegasan pada subjek. Yang keenam, menunjukkan pola kalimat pernah. Yang ketujuh, menunjukkan pola kalimat bisa. Sebelum mulai pembahasannya, saya mengajak teman-teman untuk mendukung channel positif ini dengan cara klik subscribe channel ini dan jangan lupa nyalakan loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel Wong Jepang. Dan jika suka dengan video ini, jangan lupa like agar saya semakin semangat membuat video-video positif seperti ini. Baiklah, tak lama-lama lagi, mari kita mulai. Penggunaan partikel ga yang pertama untuk menunjukkan kata sifat dari suatu objek atau benda. Saya ulangi lagi, untuk menunjukkan kata sifat dari suatu objek atau benda. Pola kalimatnya sebagai berikut. Kata benda atau objek ditambah ga ditambah kata sifat. Kata benda atau objek ditambah ga ditambah kata sifat. Kata sifat itu seperti apa? Kata sifat itu contohnya chisai yang artinya kecil, oki yang artinya besar, kirei yang artinya indah, yasui yang artinya murah, takai yang artinya mahal. Mari kita lihat penggunaan partikel ga untuk menunjukkan kata sifat dari suatu objek atau benda lewat video anime. Simak baik-baik ya. 何？空が綺麗だなって。Makita-chan, salah satu karakter dari serial anime All Haru Ride, berkata, "Sora ga kirei da nante." Sora merupakan kata benda atau objek yang artinya langit. Kirei merupakan kata sifat yang artinya indah. Pola sora ga kirei sama seperti pola kalimat yang sedang kita bahas di atas. Sora sebagai objek, kirei sebagai kata sifat. Jadi, sora ga kirei artinya langitnya indah. Mari kita lihat contoh yang lain. Sushi-san wa atama ga zuzu desu, yang artinya Sushi-san orangnya pintar. Atama merupakan objek, Jozu merupakan kata sifat. Objek ditambah ga ditambah kata sifat. Kirin wa kubi ga nagai desu, artinya jerapah lehernya panjang. Nah, menurut teman-teman, mana nih objeknya? Ya, betul, objeknya adalah kubi. Kemudian kata sifatnya adalah nagai. Lanjut, keseki ga kirei desu, artinya pemandangannya indah. Keseki merupakan objek, kirei merupakan kata sifat. Keseki ga kirei desu, pemandangannya indah. Selanjutnya, kami no iro ga kuroi desu, artinya warna rambutnya hitam. Kami itu rambut ya, iro itu warna. Nah, kami no iro ini merupakan objek. Kuroi merupakan kata sifat. Kami no iro ga kuroi desu, artinya warna rambutnya hitam. Selanjutnya, penggunaan partikel ga yang kedua adalah menunjukkan keberadaan sesuatu. Di sini ada dua pola kalimat ya. Yang pertama, kata benda atau objek ditambah ga ditambah iru atau imas. Yang kedua, kata benda atau objek ditambah ga ditambah aru atau arimas. Perbedaan kedua pola kalimat tersebut adalah pola kalimat yang menggunakan iru atau imas digunakan untuk benda hidup, sementara yang aru atau arimas digunakan untuk benda mati.
Mari kita lihat contoh penggunaan partikel ga yang menunjukkan keberadaan suatu lewat anime. ごめんね双葉ちゃん。今日は用があるから手伝えないけど。大丈夫。 Wah, masih Makita-chan yang ngomong. Makita-chan berkata, "Gomenne Futaba-chan, kyou wa yoga ga aru kara tetsudainai kedo." Yang artinya, tapi saya tidak bisa bantu karena hari ini ada yoga. Maaf ya Futaba-chan. Nah, di sini kita menemukan partikel ga yang menunjukkan keberadaan sesuatu, yaitu yoga ga aru. Yoga merupakan kata benda atau objek yang artinya yoga. Kemudian diikuti ga dan aru. Oh iya, aru ataupun iru artinya ada. Jadi, yoga ga aru artinya ada yoga. Kenapa menggunakan aru bukan iru? Karena yoga merupakan kata benda mati. Kalau kata bendanya benda hidup, maka menggunakan iru. Nah, mari kita lihat contoh berikutnya. Kyou wa sensei ga imasu ka? Artinya, apakah hari ini ada sensei? Sensei merupakan benda hidup, maka menggunakan iru atau imas. Selanjutnya, toire no naka ni hebi ga imasu yo. Artinya, di dalam toilet ada ular loh. Waduh, serem juga ya kalau benerannya. Hebi merupakan benda hidup, maka menggunakan iru atau imas. Selanjutnya, tabemono ga arimasu ka? Apakah ada makanan? Tabemono merupakan benda mati, maka menggunakan aru atau arimas. Selanjutnya, okane ga arimasu ka? Yang artinya apakah ada uang? Okane juga merupakan benda mati, maka menggunakan aru atau arimas. Penggunaan partikel ga yang ketiga untuk menunjukkan kata ganti tanya berfungsi sebagai subjek. Pola kalimatnya sebagai berikut. Partikel kata tanya ditambah ga ditambah titik. Partikel kata tanya tuh contohnya seperti apa sih? Contohnya dare yang artinya siapa, dore yang artinya yang mana, nani yang artinya apa, doko yang artinya mana, dan dochi yang artinya yang mana, dan lain-lain. Mari kita lihat contoh penggunaan partikel ga yang menunjukkan kata ganti tanya berfungsi sebagai subjek lewat anime. 広島県民が広島弁使って何が悪いんだ。普通東京に Tadi itu merupakan klip anime Kimi no Iromachi yang salah satu perannya bernama Kirishima. Kirishima berkata, "Nani ga waruin na?" Nani merupakan partikel kata tanya yang artinya apa. Warui artinya buruk, salah, dan lain-lain. Jadi, nani ga warui artinya apa yang salah. Pola nani ga warui mirip dengan pola yang sedang kita bahas. Ada partikel kata tanya diikuti ga. Dore ga ikikai desu ka? Yang artinya yang mana mesin yang bagus. Dore merupakan partikel kata tanya, diikuti ga. Selanjutnya, doko ga chikai desu ka? Yang artinya mana yang dekat. Doko merupakan partikel kata tanya dan diikuti ga. Contoh selanjutnya, nani ga ichiban oishii desu ka? Yang artinya apa yang paling enak. Contoh yang terakhir, dare ga kite imasu ka? Yang artinya siapa yang datang. Dare merupakan partikel kata tanya dan diikuti ga. Penggunaan partikel ga yang keempat adalah menunjukkan subjek dari kata kerja intransitif. Pola kalimatnya seperti ini. Titik ditambah ga ditambah kata kerja intransitif. Apa itu kata kerja intransitif? Kata kerja intransitif merupakan kata kerja yang dapat berdiri sendiri dan tidak memerlukan objek. Contoh kata kerja intransitif antara lain neru yang artinya tidur, suaru yang artinya duduk, keru yang artinya padam, kakaru yang artinya terpasang, dan lain-lain. Mungkin nanti saya akan bahas penjelasan kata kerja intransitif yang lebih detail ya, dan perbedaan antara kata kerja intransitif dan kata kerja transitif. Baik, mari kita lihat contoh partikel ga menggunakan subjek dari kata kerja intransitif. Higa kiemasta, yang artinya api telah padam. Kiemas merupakan kata kerja intransitif dan di depannya terdapat ga. Contoh kedua, pasokon ga kowareru, yang artinya komputer rusak.
atau komputernya rusak. Wareru merupakan kata kerja intransitif dan di depannya ditambah ga dan depannya lagi ada kata benda. Contoh yang ketiga, gurasu ga wareru, yang artinya kaca pecah. Wareru merupakan kata kerja intransitif dan di depannya terdapat ga. Selanjutnya, penggunaan partikel ga yang kelima adalah memberi penegasan pada subjek. Pola kalimatnya seperti ini. Titik-titik-titik ditambah ga ditambah kata kerja. Baik, mari kita lihat contoh partikel ga sebagai pemberi penegasan pada subjek. この子が言うんだったら間違いないわよ。あ私が保証する。 Madoka-san sedang meyakinkan kepada tim bola basket laki-laki. Dia berkata, "Konoko iu dattara machigai nai yo, watashi ga hoso suru." Yang artinya, karena anak ini yang bicara, berarti tidak ada yang salah. Saya jamin. Konoko artinya anak ini. Iu dattara artinya karena yang bicara. Machigai nai artinya tidak ada yang salah. Watashi ga hoso suru artinya saya jamin. Nah, di sini kita menemukan pola yang mirip dengan pola yang sedang kita pelajari, yaitu watashi ga hoso suru, yang artinya saya jamin. Madoka-san berkata penuh dengan ketegasan. Mari kita lihat contoh yang lain. Contoh yang pertama, watashi ga ikimasu, yang artinya saya akan pergi. Contoh yang kedua, sake ga nomimasen, yang artinya saya tidak minum sake. Yang ketiga, watashi ga shimasu, saya yang akan melakukannya. Yang keempat, ramen ga tabetai, yang artinya saya ingin makan ramen. Penggunaan partikel ga yang kelima adalah menunjukkan pola kalimat pernah. Pola kalimatnya seperti ini. Kata kerja ta ditambah koto ditambah ga ditambah arimas. Baik, mari kita lihat contohnya. なんかこの人どっかで見たことある気がする。 Himoto Umaru berkata, "Nanka kono hito, doko de mita koto ga aru kiga suru." Yang artinya, kenapa orang ini perasaan pernah lihat di mana gitu. Nanka artinya entah kenapa. Kono hito artinya orang ini. Doko de artinya di mana. Kiga suru artinya perasaan. Nah, kita menemukan kata yang mirip dengan pola kalimat yang sedang kita bahas, yaitu mita koto ga aru, yang artinya pernah lihat. Mita berasal dari kata miru, yang artinya melihat. Mari kita lihat contoh yang lain. Yang pertama, Nihon ni ita koto ga arimasu, yang artinya saya pernah pergi ke Jepang. Yang kedua, Nihongo ho benkyou ho shita koto ga arimasu, yang artinya pernah belajar bahasa Jepang. Yang ketiga, kekkon shita koto ga arimasu, yang artinya saya pernah menikah. Penggunaan partikel ga yang ketujuh adalah menunjukkan pola kalimat bisa. Memiliki dua pola kalimat. Yang pertama, kata kerja bentuk kamus ditambah koto ditambah ga ditambah dikiru. Pola kalimat yang kedua, kata benda ditambah ga ditambah kata kerja bentuk kebisaan. Contohnya, kono kikai o naosu koto ga dekiru, yang artinya saya bisa memperbaiki mesin ini. Kono kikai artinya mesin ini. Naosu artinya memperbaiki. Koto ga dekiru merupakan bentuk pola kalimat bisa. Jadi artinya bisa memperbaiki mesin ini. Yang kedua, Nihongo ga hanasemasu, yang artinya saya bisa bicara bahasa Jepang. Nihongo artinya bahasa Jepang. Hanasemasu berasal dari kata hanasu. Hanasu artinya berbicara. Hanaseru artinya bisa bicara. Mungkin nanti saya akan buatkan pembahasan kata kerja kebisaan ini. Oh iya, kalau teman-teman ada pertanyaan atau request belajar apa, tuliskan aja di kolom komentar ya. Nah, begitulah penjelasan partikel ga. Nah, sekarang teman-teman coba tuliskan contoh partikel ga yang lain di kolom komentar ya. Sebelum saya akhiri, saya ingin mengajak teman-teman untuk subscribe channel ini dan nyalakan loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel Wow Jepang. Jika teman-teman suka dengan video ini, jangan lupa like biar saya semakin semangat lagi buat video pembelajaran bahasa Jepang. Selain itu, jangan lupa di-share juga ya biar makin banyak orang yang pintar. Sekian dari saya, sampai bertemu di video selanjutnya.